Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwal Gifari dengan NPM 2211060023. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Melia Gripin Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik, tema, judul, paragraf, dan teknik presentasi. Yang pertama adalah topik. Pertama, definisi topik. Topik adalah tema atau isu utama yang menjadi pusat perhatian dalam suatu diskusi atau tulisan. Ini adalah fondasi dari mana semua konten dan argumen berkembang. Yang kedua, ada pemilihan topik. Memilih topik yang relevan dan menarik bagi audiens adalah langkah pertama yang penting dalam proses penulisan atau persiapan presentasi. Topik yang baik yang pertama harus relevan, berkaitan dengan minat atau kebutuhan audiens. Yang kedua, harus menarik, dapat menarik perhatian dan mempertahankan minat audiens. Yang ketiga, harus spesifik, tidak terlalu luas sehingga bisa dibahas dengan mendalam dalam waktu atau ruang yang tersedia. Yang ketiga, contoh topik dalam berbagai konteks. Yang pertama, konteks pendidikan. Contohnya adalah pendidik anak usia dini. Yang kedua, ada teknologi, perkembangan Internet of Things atau IoT, kesehatan, kesehatan, pencegahan penyakit menular, ekonomi, dampak globalisasi terhadap ekonomi lokal, lingkungan, perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan laut. Yang keempat, bagaimana menentukan topik yang baik. Menentukan topik yang baik, yang pertama harus meriset atau melakukan penelitian awal untuk menemukan isu-isu yang sedang tren atau banyak dibicarakan. Yang kedua, harus mempertimbangkan audiens. Pikirkan tentang minat dan kebutuhan audiens yang akan menerima informasi. Yang kedua, harus menentukan keahlian. Pilih topik yang Anda kuasai atau ingin pelajari lebih dalam. Yang terakhir, ketersediaan sumber. Pastikan ada cukup informasi dan sumber yang bisa digunakan untuk mendukung pembahasan topik. Yang terakhir ada fungsi topik. Yang pertama, mengatur struktur, membantu penulis atau presenter untuk mengorganisasikan konten dengan baik. Yang kedua, ada memastikan semua bagian dari pembahasan tetap relevan dengan subjek utama. Menarik audiens, membuat audiens tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang akan dibahas. Dan ada tema. Di sini ada definisi tema. Tema adalah inti atau pokok pikiran yang mengikat seluruh bagian dari karya tulis atau presentasi menjadi suatu kesatuan. Tema mencerminkan pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis dan pembicara. Yang kedua, ada pemilihan tema. Memilih tema yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pesan utama dari tulisan atau presentasi tersampaikan dengan jelas dan efektif. Tema yang baik yang pertama harus relevan, berkaitan erat dengan topik, dan menarik bagi audiens. Yang kedua ada harus spesifik, cukup fokus untuk memungkinkan pembahasan yang mendalam dan terperinci. Yang terakhir harus bermakna, mengandung pesan atau pelajaran yang signifikan. Yang ketiga ada contoh tema dalam berbagai konteks. Pertama, pendidikan. Contohnya ada di topiknya dulu pendidikan anak usia dini. Temanya harus pengaruh pendidikan anak usia dini terhadap perkembangan kognitif. Ada teknologi. Topik perkembangan Internet of Things IoT topiknya. Temanya harus manfaat dan tantangan implementasi IoT di sektor kesehatan. Yang ketiga ada konteks dari kesehatan. Contohnya ada misalkan topiknya pencegahan penyakit menular. Temanya strategi efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular di masyarakat. Yang keempat ada konteks dari segi ekonomi. Contohnya topiknya
Dampak globalisasi terhadap ekonomi lokal. Temanya bagaimana globalisasi mempengaruhi usaha kecil dan menengah di negara berkembang. Dalam konteks lingkungan, contohnya ada topiknya, contohnya perubahan iklim. Temanya pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan laut. Dan yang terakhir ada fungsi tema. Yang pertama, pengikat. Tema mengikat semua bagian dari karya tulis atau presentasi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Arah dan fokus. Membantu penulis atau pembicara untuk tetap fokus pada pesan utama yang ingin disampaikan. Yang terakhir ada makna dan pesan. Menyampaikan makna atau pesan yang mendalam kepada audiens. Memberikan mereka sesuatu yang dapat dipikirkan atau dipelajari. Terakhir ada paragraf. Yang ketiga ada paragraf. Definisi paragraf. Paragraf itu sendiri adalah suatu unit dalam penulisan yang terdiri dari satu atau lebih kalimat yang berkaitan dan bersama-sama membentuk satu gagasan atau ide utama. Paragraf merupakan bagian esensial dalam bentuk tulisan karena membantu dalam mengorganisir pikiran dan informasi sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Adapun struktur paragraf yang pertama, kalimat utama atau topik sentral. Kalimat utama biasanya merupakan kalimat pertama dalam paragraf, menyampaikan ide atau gagasan utama paragraf, dan harus jelas dan ringkas untuk menarik perhatian pembaca dan memberitahu mereka tentang apa yang akan dibahas dalam paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas atau pengembang. Kalimat-kalimat berikut setelah kalimat utama berfungsi untuk menjelaskan, mendukung, atau membangkang gagasan yang disampaikan dalam kalimat utama. Bisa berisi data, contoh, alasan, atau rincian lain yang mendukung ide pokok. Yang ketiga ada kalimat penutup, kesimpulan atau transisi. Biasanya adalah kalimat terakhir dalam paragraf, bertujuan untuk menyimpulkan gagasan yang telah dijelaskan atau membuat jabatan menuju paragraf berikutnya dan menyediakan penutup yang memuaskan untuk paragraf tersebut. Yang ketiga ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail sehingga pembaca dapat membayangkan apa yang sedang dideskripsikan. Contohnya, pantai Parangtritis terkenal dengan pasir hitamnya yang luas dan ombak yang kuat. Di sepanjang pantai, warung-warung kecil menjual berbagai makanan dan minuman lokal. Yang kedua ada paragraf naratif. Menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dalam urutan waktu tertentu. Contoh, pagi itu Andi berangkat ke sekolah dengan perasaan gugup. Ia akan menghadapi ujian matematika yang sangat penting. Yang ketiga ada paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif mengajukan suatu argumen atau pendapat dan mendukungnya dengan alasan serta bukti. Contohnya, menerapkan kebijakan larangan rokok di tempat umum adalah langkah yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa paparan asap rokok pasif dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Yang keempat ada paragraf expository. Paragraf expository menyampaikan informasi atau menjelaskan suatu konsep tanpa memberi opini pribadi. Contohnya, proses fotosintesis adalah cara tanaman menghasilkan makanan dan menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Keempat, ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama, mengorganisasi ide, membantu penulis mengatur dan menyusun ide-ide mereka secara logis dan koheren. Yang kedua, menyampaikan gagasan. Setiap paragraf mengkomunikasikan suatu gagasan utama sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan lebih mudah. Yang ketiga, memudahkan pembaca. Membagi teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami, membuat membaca lebih nyaman dan efektif. Yang keempat, teknik presentasi. Teknik presentasi yang pertama harus mempersiapkan yang matang. Riset yang mendalam, ketahui topik Anda dengan baik. Pastikan Anda memahami semua aspek yang akan dibahas. Kedua, kenali audiens Anda.
Pahami siapa audiens Anda, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan baik. Ketiga, buat outline. Susun garis besar presentasi Anda untuk memastikan alur yang logis dan terstruktur. Dua, menyusun materi. Buat slide yang menarik. Gunakan desain yang bersih dan menarik. Hindari teks yang terlalu padat dan gunakan poin-poin penting. Yang kedua, gunakan visual. Grafik, gambar, dan diagram dapat membantu menjelaskan poin-poin Anda dengan lebih efektif. Berikan contoh juga. Contoh konkret membantu audiens memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Ketiga, kita harus latihan. Latihan membaca. Latihan berbicara di depan cermin dengan teman. Fokus pada intonasi, kecepatan, dan volume suara. Periksa waktu. Pastikan Anda tidak melebihi waktu yang dialokasikan. Latih presentasi Anda dengan timer. 5. Gaya berbicara yang baik dan salah dalam melakukan presentasi. Yang pertama, gaya berbicara yang baik harus singkat dan padat. Sampaikan poin-poin penting dengan jelas dan ringkas. Yang kedua, harus mengurangi kata pengisi. Berbicara dengan lancar dan menghindari kata pengisi yang tidak perlu. Yang ketiga, persiapan yang matang. Menguasai materi dan menghindari membaca dari catatan atau slide. Yang keempat, melibatkan audiens. Memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau berinteraksi. Yang kelima, emosi yang sesuai. Menunjukkan emosi yang tepat sesuai dengan konteks presentasi seperti antusias saat membahas hal positif dan serius saat membahas hal penting. Yang kedua ada berbicara gaya yang salah. Yang pertama, bertele-tele, menggunakan banyak kata yang tidak perlu dan mengulang-ulang poin yang sama tanpa menjelaskan tambahan. Terlalu banyak jeda dan kata pengisi. Terlalu sering menggunakan jeda atau kata pengisi seperti ya, sebenarnya, dan lain-lain. Yang ketiga, kurangnya persiapan. Tidak menguasai materi sehingga sering membaca dari catatan atau slide. Yang keempat, tidak melibatkan audiens. Berbicara terus-menerus tanpa memberi kesempatan kepada audiens untuk bertanya atau berinteraksi. Yang kelima, emosi yang tidak sesuai. Menunjukkan emosi yang tidak sesuai dengan konteks presentasi seperti datar saat membahas hal penting atau terlalu emosional pada topik netral. Ya, segitu saja dari saya presentasi yang bisa saya kasih kepada Ibu Melia Gripin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.